Siapa yang gak hancur hatinya melihat tangisan seperti ini? Bukan karena sedih, tapi karena mimpi yang selama puluhan tahun terkunci, akhirnya dibuka paksa oleh tangan kedua anaknya sendiri. Kenalin, ini Mila dan Valen. Kakak beradik yang diam-diam melakukan misi rahasia demi satu tujuan, melihat orang tuanya bersujud di depan Ka'bah sebelum raga tak lagi kuat. Saat sebuah kotak misterius ditaruh di meja, ayah dan ibu mereka nggak curiga sama sekali. Tapi begitu isinya terlihat, suasana rumah langsung berubah jadi banjir air mata. Sang ayah sampai menutup wajahnya, seolah nggak percaya kalau tahun ini beliau bukan lagi melihat haji dari layar televisi, tapi berangkat ke sana secara nyata. Kompak banget ya mereka. Ini bukti kalau bakti itu bukan soal seberapa banyak uangmu, tapi seberapa kuat niatmu. Menurut kalian, kejutan apa lagi yang paling bikin orang tua bahagia selain berangkat haji? Tulis di kolom komentar ya. Di sebuah sudut kota yang sibuk, hiduplah kakak beradik bernama Mila dan Valen yang tumbuh dalam dekapan kasih sayang orang tua yang sederhana. Sejak kecil, mereka tidak pernah meminta kemewahan. Namun ada satu pemandangan yang selalu mengiris hati mereka setiap tahunnya. Melihat sang ayah dan ibu terpaku di depan layar televisi saat siaran langsung ibadah haji berlangsung. Tatapan mata orang tua mereka bukan sekedar tatapan kosong. Ada kerinduan mendalam, ada doa yang tertahan di tenggorokan, dan ada harapan yang seolah mustahil terwujud karena keterbatasan ekonomi. Mila, sebagai anak sulung, seringkali mendapati ibunya mengusap layar televisi saat melihat Ka'bah, seolah ingin merasakan dinginnya batu hitam itu dengan jemarinya sendiri. Hal inilah yang kemudian memantik api semangat di jiwa Mila dan Valen. Mereka berjanji dalam diam, di bawah langit malam yang saksi, bahwa sebelum raga orang tua mereka renta dimakan usia, mereka harus menginjakan kaki di tanah suci. Niat ini bukan sekedar rencana, melainkan sebuah janji suci yang mereka bawa dalam setiap sujud dan langkah kerja keras mereka setiap hari. Mereka sadar, jalan menuju ke sana tidaklah mudah, namun cinta yang besar selalu punya cara untuk menemukan jalannya sendiri, sekecil apapun celah yang tersedia. Mewujudkan mimpi besar memerlukan pengorbanan yang tak kalah besarnya. Mila dan Valen memulai misi rahasia ini dengan kedisiplinan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, mereka sepakat untuk memangkas semua keinginan pribadi yang dianggap tidak mendesak. Mila menahan diri untuk tidak membeli pakaian baru atau mengikuti tren gaya hidup teman-temannya, sementara Valen rela lembur setiap malam dan mengesampingkan hobinya demi menambah pundi-pundi tabungan. Mereka menyebutnya sebagai tabungan cinta, sebuah rekening rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk orang tua mereka. Setiap kali mendapatkan bonus atau rezeki nomplok, mereka tidak berpikir untuk merayakannya dengan makan enak, melainkan langsung menyetorkannya ke bank. Komunikasi di antara kakak beradik ini sangat intens. Mereka saling menyemangati saat salah satu merasa lelah atau putus asa. Ada kalanya mereka harus makan seadanya demi mengejar target setoran bulanan. Namun rasa lapar itu hilang seketika saat mereka membayangkan senyum orang tua mereka nanti. Pengorbanan ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa sedikit pun keluh kesah yang sampai ke telinga ayah dan ibu mereka. Bagi Mila dan Valen, setiap rupiah yang masuk ke tabungan itu adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu gerbang Masjidil Haram. Keunikan dari kisah ini adalah bagaimana Mila dan Valen mampu menyampingkan ego masing-masing demi kepentingan orang tua. Di zaman sekarang sangat jarang ditemukan kakak beradik yang begitu kompak dalam hal finansial dan visi hidup. Mereka tidak pernah berdebat tentang siapa yang menyumbang lebih banyak atau siapa yang paling berjasa. Bagi Valen, Mila adalah mentor dan pelindung yang memberinya arahan. Sementara bagi Mila, Valen adalah tiang penyangga yang menguatkan langkahnya. Kekompakan ini menjadi pondasi utama keberhasilan mereka. Mereka sering bertemu secara sembunyi-sembunyi hanya untuk menghitung sisa kekurangan dana atau mengurus dokumen administrasi haji yang rumit. Kerahasiaan ini terjaga dengan sangat rapi, karena mereka ingin momen pengumuman nanti menjadi ledakan kebahagiaan yang murni. Ketulusan mereka bahkan sempat diuji dengan berbagai kebutuhan mendadak, namun mereka tetap teguh pada komitmen awal. Mereka percaya bahwa memuliakan orang tua adalah bentuk ibadah tertinggi yang akan membuka pintu rezeki lainnya. Sinergi antara Mila dan Valen adalah bukti nyata
bahwa persaudaraan yang didasari atas cinta kepada orang tua akan menghasilkan kekuatan yang tak terbatas untuk menembus batasan kemustahilan yang seringkali menghantui pikiran manusia. Setelah bertahun-tahun berjuang, hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Seluruh biaya pelunasan haji telah terbayar dan jadwal keberangkatan untuk tahun 2026 telah dikonfirmasi. Mila dan Valen merasa jantung mereka berdegup lebih kencang dari biasanya saat memegang dokumen resmi tersebut. Mereka tidak ingin sekadar memberitahu lewat ucapan biasa. Mereka ingin menciptakan sebuah momen teatrikal yang akan dikenang seumur hidup. Persiapan kejutan dilakukan dengan sangat detail di rumah mereka. Sebuah kotak besar disiapkan, dibungkus dengan kertas kado berwarna emas yang melambangkan kemuliaan. Di dalamnya, mereka menata dengan rapi perlengkapan haji seperti kain ihram, mukena putih bersih, tasbih, dan sebuah replika paspor raksasa yang bertuliskan nama kedua orang tua mereka beserta tulisan besar Haji 2026. Mila mengatur posisi kamera tersembunyi untuk mengabadikan momen tersebut, bukan untuk pamer, melainkan sebagai pengingat bagi mereka di masa depan tentang keajaiban bakti. Suasana rumah sore itu sengaja dibuat biasa saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai emosi yang siap meledak di dada Mila dan Valen. Mereka saling berpegangan tangan, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap menghampiri orang tua mereka yang sedang bersantai di ruang tamu, tidak menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya dalam beberapa menit ke depan. Sang ibu, yang memiliki insting tajam, sebenarnya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari gelagat anak-anaknya sore itu. Namun, beliau hanya menganggap itu adalah rasa rindu biasa karena mereka sudah jarang berkumpul lengkap. Saat Mila membawa kotak besar itu ke tengah ruangan, sang ayah sempat berseloroh, bertanya apakah itu hadiah ulang tahun yang terlambat. Mila hanya tersenyum simpul, matanya mulai berkaca-kaca bahkan sebelum kotak itu dibuka. Valen berdiri di samping ayahnya, merangkul pundak pria yang telah membesarkannya dengan penuh kerja keras itu. "Pak, Bu, ini ada titipan dari Allah buat kalian lewat tangan kami," ucap Mila dengan suara yang sedikit bergetar. Kalimat itu membuat suasana seketika menjadi hening dan sakral. Sang ibu mulai merasa dadanya sesak oleh rasa penasaran dan haru yang tidak bisa dijelaskan. Beliau melihat ke arah suaminya, mencari kekuatan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, sang ayah mulai menarik pita kado tersebut perlahan. Setiap sobekan kertas kado itu seolah-olah membuka lembaran baru dalam sejarah keluarga mereka. Ketegangan memuncak saat tutup kotak mulai terangkat, mengungkapkan isi di dalamnya yang selama ini hanya ada dalam doa-doa panjang mereka di sepertiga malam yang sunyi. Begitu tutup kotak terbuka sempurna dan kain ihram putih itu terlihat, waktu seolah berhenti berputar. Sang ayah terpaku. Matanya terbelalak melihat replika paspor dengan tulisan Haji 2026. Beliau tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hanya suara napas yang berat dan tersengal. Sedetik kemudian, tangis sang ayah pecah sehebat-hebatnya. Pria yang biasanya tegar dan jarang menunjukkan emosi itu, kini menunduk dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang kasar karena kerja bertahun-tahun, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Sang ibu langsung histeris dalam kebahagiaan, memeluk mukena putih itu dan menciumnya berkali-kali, seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Beliau langsung bersujud di lantai ruang tamu, memuji kebesaran Allah atas jawaban doa yang melampaui ekspektasinya. Isak tangis haru memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan getaran emosional yang begitu kuat, hingga siapapun yang melihatnya pasti akan ikut meneteskan air mata. Mila dan Valen pun tak kuasa menahan diri. Mereka ikut bersimpuh, memeluk kedua orang tua mereka dalam satu lingkaran cinta yang utuh. Ini bukan lagi soal uang atau tiket perjalanan, melainkan soal pengakuan bahwa cinta anak-anak mereka adalah nyata dan tak bertepi. Setelah tangisnya sedikit mereda, sang ayah memegang pundak Valen dengan sangat erat. Beliau menatap mata putranya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah mencari kepastian apakah ini nyata atau hanya mimpi di siang bolong. "Nak, ini serius. Kita benar-benar berangkat?" tanyanya dengan suara serak. Valen hanya mengangguk mantap sambil mencium tangan ayahnya. Sang ayah kemudian bercerita dengan suara terbata-bata bahwa selama ini beliau selalu merasa rendah diri dan takut tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Baitullah karena tabungannya yang tak kunjung cukup.
Beliau sering merasa bersalah pada istrinya karena belum bisa mewujudkan keinginan terbesar sang istri. Namun hari ini, beban rasa bersalah itu diangkat oleh anak-anaknya sendiri. Beliau terus-menerus mengucap istighfar dan tahmid, merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima kemuliaan sebesar ini. Beliau merangkul Mila dan Valen secara bergantian, membisikkan doa-doa keselamatan dan keberkahan di telinga mereka. Reaksi sang ayah yang begitu tulus menunjukkan betapa besarnya makna ibadah haji bagi seorang muslim dan betapa berartinya pencapaian seorang anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya di hadapan Kholik. Di sisi lain, sang ibu masih tak henti-hentinya mengusap air matanya yang terus mengalir deras. Beliau memegang wajah Mila dengan lembut, menatap anak perempuannya dengan rasa bangga yang luar biasa. Ibu nggak butuh emas, ibu nggak butuh rumah mewah, tapi melihat kalian punya hati seperti ini, itu sudah cukup bagi ibu untuk masuk surga, ucap sang ibu dengan penuh penekanan. Beliau mengatakan bahwa selama ini doa-doanya tidak pernah meminta kekayaan, melainkan meminta agar anak-anaknya dijadikan pribadi yang soleh dan berbakti. Ternyata, jawaban Allah jauh lebih indah dari yang beliau bayangkan. Sang ibu kemudian memimpin doa singkat di tengah isak tangis tersebut, memohon agar perjalanan haji mereka nanti dilancarkan dan agar rejeki Mila serta Valen dilipat gandakan oleh Sang Maha Pemberi. Beliau berjanji, di depan Ka'bah nanti, nama Mila dan Valenlah yang akan pertama kali disebut dalam doa-doanya. Momen ini menjadi bukti bahwa di balik kesuksesan seorang anak, ada doa ibu yang menembus langit, dan di balik kebahagiaan orang tua, ada bakti anak yang tak terukur dengan materi. Video rekaman momen haru ini, yang awalnya hanya untuk dokumentasi keluarga, kemudian menyebar dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Kisah Mila dan Valen menjadi pengingat keras bagi anak muda zaman sekarang yang seringkali lebih memprioritaskan gaya hidup dan kesenangan pribadi di atas kebahagiaan orang tua. Di kolom komentar media sosial, ribuan netizen mengungkapkan rasa haru mereka. Banyak yang mengaku menangis melihat kejujuran emosi keluarga ini. Mila dan Valen secara tidak langsung telah mengampanyekan gerakan kembali ke orang tua. Mereka membuktikan bahwa kemewahan yang sesungguhnya bukan saat kita bisa membeli barang bermerek, melainkan saat kita bisa melihat orang tua kita tersenyum bahagia karena kasih sayang kita. Banyak anak muda yang kemudian tergerak untuk mulai menabung demi memberangkatkan orang tua mereka juga. Kisah ini menjadi viral bukan karena sensasi, melainkan karena frekuensi ketulusan yang dipancarkannya mampu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Mila dan Valen tetap rendah hati, mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebagian kecil dari hutang budi yang tak akan pernah lunas kepada orang tua mereka.